Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang modul pembelajaran bahasa Indonesia materi teks negosiasi. Sebagaimana modul ini telah di-share kepada kalian di minggu lalu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak coba akan menjelaskan terkait dengan pembahasan teks negosiasi ini. Nah, sebetulnya teks negosiasi ini modul teks negosiasi ini sama isinya dengan PowerPoint atau dengan video yang Bapak share kemarin. Baik itu secara definisi, kemudian secara tujuan, kemudian struktur, dan pembahasan lainnya itu sama persis dengan apa yang ada di video yang Bapak share kemarin. Nah, kalau kita melihat konsep pembahasan teks negosiasi ini, ada beberapa tahapan nanti yang akan kita lalui ya. Pertama, mengevaluasi inti teks negosiasi. Kemudian menyimpulkan inti teks negosiasi. Nah, dari dua kerangka tersebut muncul 4 kerangka di bawahnya. Pertama, dalam tahap mengevaluasi, maka proses pertama kita akan mengemukakan kekurangan dan kelebihan isi teks negosiasi. Kemudian menjelaskan kekurangan dan kelebihan isi teks negosiasi. Nah, pada tahap menyampaikan inti teks negosiasi, itu pertama menuliskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Itunya. Nah, pada penjelasan kali ini Bapak tidak akan menjelaskan kembali tentang definisi, kemudian tentang struktur, dan tentang tujuan ya. Melainkan nanti langsung kepada pembahasan contoh dari teks negosiasi tersebut. Tuh. Nah, kita lihat di sini ada di halaman. Nah, kalau di modul ada di halaman 9 ya. Coba dibuka. Di halaman 9. Nah, pada halaman 9 di sini ada sebuah contoh teks negosiasi. Nah, tugas kita adalah kita melihat di sini pembahasan dari teks negosiasi ini itu menemukan kelebihan dan kekurangan dari isi teks negosiasi tersebut gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua orang ya, atau ada dua pihak A dengan pihak B. Nah, pihak A dan pihak B ini sedang melakukan sebuah negosiasi. Nah, kita bisa melihat, membaca teks negosiasi ini ya, dan pada akhirnya nanti kita dapat evaluasi apa kelebihan dan kekurangan teks negosiasi. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita cermati secara seksama ya. Berikut Pak Yan sampaikan. Pertama, ada pihak bank. Kemudian yang kedua ada pihak pengusaha. Nah, kedua pihak tersebut melakukan sebuah negosiasi sebagai berikut. Pihak bank, selamat siang Pak, silahkan duduk. Selamat siang, ya terima kasih. Begini Mbak, saya mempunyai usaha furnitur. Saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Bisa saya lihat proposalnya? Silahkan Mbak. Usaha ini sudah turun-temurun dari kakek saya. Saya berencana memperluas penjualan sampai luar negeri karena sudah ada permintaan dari luar negeri. Pihak bank, begini Pak, untuk proposal ini tidak ada masalah. Cuma untuk 800 juta rupiah kami dari pihak bank tidak bisa memenuhinya. Pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta dengan bunga 5%. Pengusaha,
Tidak bisa, tambah Mbak. Saya yakin usaha ini sangat sukses. Pihak bank, mungkin jika tambah sedikit bisa. Pengusaha, jika 700 juta bagaimana Mbak? Pihak bank, maaf Pak, kami maksimal hanya mampu. Nah, sang pengusaha tersebut langsung mencela dengan pembicaraannya. Pokoknya saya mau 700 juta. Usaha furnitur saya pasti akan sukses, Mbak. Jangan khawatir. Pihak bank, maaf Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami hanya bisa menyediakan 650 juta rupiah. Pengusaha, baiklah Mbak, 600 juta tidak apa-apa. Pihak bank, pihak bank silahkan Pak menunggu sebentar. Ini Pak uangnya 650 juta dengan bunga 5%. Pengusaha, iya Mbak, terima kasih, selamat siang. Pihak bank, selamat siang. Nah, dari percakapan kedua orang tersebut yang merupakan sebuah negosiasi, kita bisa melihat kekurangan dan kelebihannya. Pertama, kekurangan pada teks negosiasi di atas adalah, lihat kekurangannya, pengusaha bicara kurang sopan dengan cenderung ngotot. Ya, kalau kita melihat dari kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh pihak pengusaha ini cenderung memaksakan kehendaknya ya. Nah, kita lihat juga di penjelasannya, pada saat bernegosiasi seharusnya menggunakan bahasa yang sopan, walaupun hasil negosiasi tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini penting. Dalam sebuah negosiasi, bahasa yang baik, bahasa yang sopan dan santun itu sangat diperlukan ya. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita, apalagi sampai ngotot, apalagi dengan sampai mengucapkan kata-kata yang kasar gitu ya. Karena nanti inti dari negosiasinya tidak ada kesepakatan. Kemudian yang kekurangan yang kedua, banyak mengucapkan kata saat berbicara. Nah, ini tidak baik juga ya. Karena nanti cenderung akan menyinggung pihak lain gitu ketika berkomunikasi atau ketika bernegosiasi. Nah, dalam hal ini penjelasannya, terlalu banyak mengucapkan dapat mengurangi keyakinan pihak bank untuk memberi pinjaman kepada pengusaha. Kemudian kekurangan yang ketiga, pengusaha menyela pembicaraan pihak bank. Nah, pada saat penjelasannya, saat negosiasi harusnya pendapat atau argumen disampaikan bergantian dan tidak boleh saling menyela. Nah, itu ya yang harus diperhatikan, beberapa kekurangan dalam sebuah negosiasi. Kita bisa lihat contohnya dari teks ini. Kemudian selanjutnya kelebihan. Di samping kekurangan, pasti ada kelebihan. Kelebihan dari teks negosiasi di atas, pertama menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini penjelasannya, teks negosiasi yang baik harus diakhiri dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa merugikan mereka. Kemudian, kelebihan yang kedua, berargumen sesuai dengan fakta. Pihak bank menyampaikan argumen sesuai dengan fakta, yaitu ketentuan peminjaman yang berlaku di bank. Tadi dijelaskan di atas bahwa mereka tidak mampu, tidak bisa memberikan pinjaman senilai 800 juta rupiah. Mereka hanya mampu memberikan pinjaman senilai 500 juta rupiah dengan bunga 5%. Walaupun memang pada akhirnya karena pengusaha tetap ngotot dengan keinginannya, maka pihak bank pada akhirnya memberikan sebuah persetujuan dengan memberikan biaya pinjaman senilai 650 juta dengan bunga 5%. Nah, pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan ya gitu.
Tetapi argumentasi yang dibangun oleh kedua belah pihak tersebut harus tetap berdasarkan fakta atau data. Kemudian kelebihan yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Pada akhirnya pengusaha mau mengalah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Hal tersebut membuktikan bahwa pengusaha lebih mementingkan kepentingan bersama. Tujuannya ini jadi pada akhirnya tetap harus memprioritaskan kepentingan bersama, karena kalau tidak demikian maka proses negosiasi tidak akan menemukan sebuah kesepakatan. Nah, begitu kurang lebih tentang pembahasan kekurangan dan kelebihan dari teks negosiasinya. Nah, dalam hal ini nanti kalian juga akan ditugaskan untuk menganalisis sebuah teks negosiasi. Nah, pada halaman 11, perintahnya adalah pertama, bacalah teks negosiasi berikut ini dengan seksama. Kemudian kedua, kerjakan soal di bawah ini dengan menuliskan kekurangan dan kelebihan dari penyampaian negosiasi sesuai dengan isi dan cara bernegosiasi serta berikan penjelasannya. Nah, kurang lebihnya tugas ini sama dengan contoh di atas tadi Pertama kalian baca terlebih dahulu, kemudian nanti coba analisis. Hanya saja perbedaannya adalah di sini sudah ditentukan terlebih dahulu bagian-bagian dari teks negosiasi tersebut, sebagaimana yang telah kita pelajari di struktur teks negosiasi. Nah, dari tiap bagian tersebut kalian tulis kekurangannya apa, kemudian jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Baik, penjelasan Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.